Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'limut Ta'lim. Faslun fi bidayat sabki wa qadri wa tartibi. Pasal di dalam memulai belajar, ukuran belajar, tertib dalam belajar, tata tertib. Ya, metodologi yang digunakan oleh ulama-ulama untuk meraih ilmu itu, ya, yaitu mengikuti aturan-aturan yang memang ada dalam ketentuan hadis Rasulullah SAW. Banyak orang kesulitan dalam menuntut ilmu, ya, faktornya banyak, karena mungkin ketidaksesuaian antara kemampuan atau hobi atau arah mau kemana dia. Karena orientasi orang sekarang sekolah, kuliah, ijazah, kerja, itu kan PNS atau jadi apalah. Jadi orientasi yang dari awalnya salah, makanya memulai belajarnya pun yang penting dapat nilai, yang penting dapat ijazah, bukan yang penting dapat ilmu. Nah, ini salah. Makanya pentingnya diperbaiki niatnya lagi, apalagi di pesantren, ya. Dulu mungkin Abi udah pernah menyampaikan, ya, Abi ini sekolahnya selalu negeri, tapi tidak jadi pegawai negeri. SD negeri, SMP negeri, aliyah negeri, S1 IAIN, waktu itu masih IAIN, Institut Agama Islam negeri, UIN negeri, tapi kok nggak jadi pegawai negeri? Karena memang nasihat guru Abi itu di situ, ternyata di balik itu ada keberkahan. Bukan Abi ngajarin kamu nggak boleh, bukan, nggak ada. Boleh, jadi apapun, profesi apapun boleh. Insinyur, tukang bubur, tukang bajigur, tukang gali kubur boleh. Tukang kondektur, tukang direktur, apapun boleh. 1001 macam cara orang mencari makan, dari jual koran sampai jual kehormatan. Nah, boleh. Tapi yang penting adalah bagaimana nanti ilmu yang kita kuasain itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, mau kerja dimanapun boleh, mau jadi apapun boleh. Yang penting tidak merusak, tidak zalim, tidak menghalalkan segala cara. Nah, itu nanti imbasnya ke sana, gitu maksudnya. Ya, untuk apa ilmu banyak tapi nggak manfaat? Untuk apa harta banyak tapi nggak berkah? Ya kan? Lebih banyak uang banyak berkah daripada uang sedikit gak berkah. Iya kan? Dan lebih banyak punya istri cantik soleha daripada istri jelek gak soleha. Bener. Iya, begitu. Idealnya begitu kan? Iya. Udah capek-capek kuliah, dapat istri udah gak soleha, jelek lagi. Aduh. Ya kan? Ya kan, capek-capek nilainya IPK 3,9, kerjanya hanya gajinya segini, ya kan, ya. Nah, jadi artinya memang pentingnya kita ingin memperoleh ilmu yang manfaat. Nah, metodologi yang digunakan dalam ini adalah bagaimana cara memperoleh ilmu manfaat. Ya, memulai ngaji itu kapan? Memulai belajar itu kapan? Coba perhatiin di Qalbun Salim kalau pengen tahu kan. Itu masuk ngaji setelah libur Idul Fitri hari Rabu dan malam Rabu. Ternyata ini sadarnya. Karena Ustaz Syaikh Islam Burhanuddin rahimahullah taala yufiku bi sabbi ala yaumil arbia. Tuh. Ya, Syekh Burhanuddin, ya, dia itu kalau memulai belajar selalu hari Rabu. Kenapa? Alasannya karena telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, fayastabdilu bi, disandarkan apa yang dilakukannya kepada hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budiya fi yaumil arbiya illa wa qad tamma. Tidak ada segala sesuatu yang dimulai di hari Rabu kecuali sempurna sesuatu itu. Apapun pekerjaan kita, mulailah hari Rabu, bukan hari Senin, hari Rabu. Maka sempurna pekerjaan kita. Ya. Memulai itu dengan hari Rabu ternyata. Mulai belajar hari Rabu, mulai ngaji hari Rabu. Ya. Nanti nih, kan nanti libur Idul Fitri, masuk ngaji lagi hari Rabu. Mulai ngaji lagi malam Rabu.
hari Rabu atau malam Rabu. Kenapa? Qotama, sempurna, ilmu jadi sempurna, ya manfaatnya, berkahnya. Nah itu, karena ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dilakukan oleh Abu Hanifah. Wa kajakana Abu Hanifah. Ya, dan juga diriwayatkan hadis ini dari Ustaz Syekh Al-Imam Ajaluddin Qiyamuddin Ahmad bin Abdul Rasid rahimahullah ta'ala. Wa sami'tu mimman usiku bi anna Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani rahimahullah ta'ala kana yubiku kul amal min amal khair ala yaumil arbiyah. Mencocokkan setiap amalan kebaikan dimulai pada hari Rebo. Wa haja ila anal yaumul. Apa alasannya? Apa alasannya memulai pekerjaan, kerja kita, bisnis kita, menuntut ilmu kita mulai Rebo? Kenapa? Ya, li'anna yaumul arbiyah yaumun khuliqa fin nur. Hari Rabu itu hari di mana Allah ciptakan cahaya. Allah ciptakan cahaya itu hari Rabu. Allah itu alasannya kenapa disunahkan kita mulai belajar hari Rabu. Karena hari Rabu adalah hari diciptakan cahaya oleh Allah. Yang kedua, yaumu nahsin mil hakil kufar. Hari Rabu itu hari naas, hari sial bagi orang kafir. Bagi orang-orang kafir itu hari naas. Orang-orang yang tertutup mata hatinya karena dia menyembah selain Allah, itu hari naas, hari Rabu. Hari naas, hari sial. Ya. Sebenarnya dalam Islam nggak ada hari sial, semuanya baik. Ya, tapi memang mulai belajar itu hari Rabu. Nah, orang kafir hari Rabu kebalikannya hari naas, hari sial. Wa yakunu mubarakan ilmu, tapi hari Rabu itu hari yang penuh dengan berkah, mubarakan, berkah bagi orang mukmin. Apa sih arti berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya ilmu, bertambahnya rezeki, bertambahnya ketenangan, bertambahnya umur, bertambahnya ketaatan, ya, bertambahnya ya harta bisa bertambah dengan itu berkah. Harta bertambah, ilmu bertambah, ya, rezeki bertambah. Tetapi bertambah yang mau keberkahan. Kita ingin apa? Ada. Itu namanya berkah. Ingin berkah. Jangan sampai hidup ini sial. Kenapa biasa sial? Karena azanbu huwa mahaka fi sodrika. Dosa itu mengundang sial dalam hidup. Dosa mengundang sial dalam hidup. Zina contohnya. Sial itu dalam hidup tuh. Orang berzina itu sial. Baru tadi ada seorang mahasiswa yang curhat kepada Abi. Dia punya jamaah yang zina, hamil, lalu ingin menikah, tapi orang tuanya nggak menerima. Kayak terpaksa, udah hamil, karena yang menzinahinya pemabok, preman lah gitulah, suka mabok. Lalu bagaimana solusinya? Ya kan ini kan anak zina. Kalau anak zina itu berat. Pertama dia nanti walaupun dia nikah, anaknya itu tidak dapat harta warisan. Anaknya itu kalau nikah, kalau perempuan, bapaknya yang menzinainya tidak berhak untuk menjadi wali nikah. Iya. Makanya hati-hati itu anak zina. Walinya wali hakim, KUA, penghulu. Cuma kan masalah kan sekarang kan nauzubillah tanda kutip dan lumrah ya. Orang tuh nikah kalau sudah hamil duluan. Astagfirullah. Ini karena apa? Iya, pergaulan bebas kan. Nauzubillah. Anak SMP, SMA sudah melakukan hubungan suami istri, bahkan divideoin lagi. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan banget kan. Nah ini kan udah akhir zaman ini kan. Makanya jangan sampai itu ya. Ya, gara gadget, gara handphone, internet dan sebagainya sampai seperti itu. Ketangkap kan belum lama itu anak SMA, perempuan sama laki-laki. Ya, itu Allah Akbar. Auzubillah. Karena itu pokoknya semua dosa itu mengundang sial. Sial aja. Hidup itu jadi sial. Sial itu bisa jadi ilmu kita sulit kita peroleh, mungkin
orang tua yang memberikan biaya kita juga susah, atau ada aja gitu. Sial hidup. Makanya jangan lakukan dosa sekecil apapun, hindarkan. Ya, nikmati hidup itu dengan menjalankan sunnah. Nikmat itu. Ya, nikmat hidup itu. Nah, kembali lagi. Jadi hari Rabu itu hari sial bagi orang kafir, berkah bagi orang mukmin. Mulailah hari Rabu supaya berkah. Nanti kalau nanti punya warung, buka hari Rabu. Ya kan? Punya warung apa aja, buka hari Rabu. Memulai puasa hari Rabu. Pengajian hari Rabu. Karena itu mubarakan lil mukminin, berkah. Wa amma qadu sabqi fil ibtidai kan Abu Hanifah yuki an Sayyid al-Qadi Imam Abu Bakar Az-Zarnazi qala masyayikh rahimahullah taala yang bagi ayat qadra sabqi lil ibtidai qadra ma yakun doktu bil iadah marratain. Nah ini sekarang cara belajar. Kalau tadi hari Rabu. Sekarang cara belajar ulama kalau memulai pelajaran itu dia memberikan patokan, patokan, ukuran. Ya standar bil aadah marrataini dengan mengulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, minimal 2 kali. Belajar qiraat, belajar nahwu, belajar sorof, belajar hadis, menghafal Al-Qur'an, minimal i'adahnya 2 kali minimal. Wa yazidu kulla yaumin kalimatin, dan setiap hari 1. Misalnya kamu menghafal hadis, ya, ayat Al-Quran 1 hari 1 ayat misalnya. Itu. Kemarin anak Abi yang perempuan, adiknya Faza, alhamdulillah 25 juz. Baru tinggal 5 juz lagi. 25 juz di di Simaan. 50 orang. Beli nasi padang 50 orang. Masyaallah. Pas habis selesai zikir mesen nasi padang. Masya Allah. Luar biasa. Maka nanti kalau ada yang per 5 juz, boleh itu ya. Kalau di sini kan dikit santrinya kan. Boleh itu simaan. Ya, nasi padang. Biaya. Mau enggak kamu? Orang tua bilang. Ya kan kalau di sini nasi kuning kan? Nasi kuning, boleh nasi kuning, boleh. Itu sebagai apa? Tahadus bin ni'mah. Ya, la in syakartum ta'zidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalian bersyukur, aku tambah syukur. Bentuk bersyukur dengan membagi. Kepada siapa? Kepada teman-teman sendiri. Jadi yang mendengarkan simaan itu kan bayangin 25 juz. Berapa jam itu 25 juz? Kan capek kan? Yang bacanya capek, yang hafal, yang ngoreksi capek. Makanya ngoreksi dapat apa? Dapat nasi, saya bungkus. Begitu maksudnya. 50 bungkus. Wah. Insyaallah. 50 bungkus kalau dikali ya lumayan lah ya. Nah, ya, kamu juga begitu nanti ya. Ya. Tapi enggak tahu nih Faza nih, dia sibuk banget ya. Kapan murojaahnya lagi nih ya. Tapi walaupun gitu minimal ya harus ada target lah. Ya, paling tidak itu di Qaulun Salim hafal 7 surah lah. 7 surah itu kan, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, Al-Muzammil, surah Jin dan surah Al-Fajr ya. Nanti kan ada ijazahnya, ada sahadah. Sahadahnya 7 sunnah Nabi, 7 surah dan 7 program PPKS, program pesantren Qaulun Salim. Ya. Ya, i'adahnya 2 kali, kemudian setiap hari 1 kalimat. Hatta anna intala sabbu wa qasra yumkinu dabtu bil i'adah marrataini. Wa yazil fi tadrib. Dan mengulang kembali nanti 2 kali. Dan menambah dalam dalam pembelajaran. Jadi begini. Jadi tidak bisa orang langsung bisa paham berbagai kitab, berbagai ilmu pengetahuan, kecuali memang prosesnya harus diulang. Makanya enaknya kalau kamu punya cita-cita menjadi seorang guru atau dosen atau ustadz minimal. Kenapa? Jadi pengalaman Abi nih, kalau kita kerja di bank misalnya, ya udah hanya itu aja. Tapi kalau jadi dosen, jadi guru, jadi ustadz, itu ilmu itu seakan-akan semacam
punya pisau itu diasah terus. Jadi akhirnya makin hari makin tajam. Coba dah rasa itu nanti kalau kamu udah terjun ke masyarakat. Minimal nggak apa-apa kamu kerja di bank, malamnya ngajar TPA di kampung, anak-anak ngaji gitu kan, khutbah Jumat setiap Jumat, walaupun kerjanya HRD bank syariah mana begitu kan, atau direksi atau jadi komisaris, waduh, kan ya, dan nggak ada yang mustahil, karena kan namanya Sebi kan arahnya kan ke sana kan, atau jadi ekonom, jadi akuntan atau jadi apalah, ya, jadi ilmu itu ternyata bisa diperoleh lagi dengan cara khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Jadi kenapa di sini kamu wajib ngajar ngaji pada asar, pada maghrib? Karena itu bagian dari proses mengajar itu ya belajar, mengajar itu ya belajar. Sebagai apa? Pembelajaran. Ya, makanya jangan sampai yang tinggal di sini itu nggak ikut ngajar, ya nggak ikut ngajar. Tapi anak-anak yang ini yang kenal nih baru berapa orang nih. Makanya sebelum ngajar perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Maulana, nama saya Aziz, nama saya Faiz, nama saya ini. Kenalin dulu. Kakak namanya ini. Kamu siapa namanya? Tak kenal maka tak sayang. Satu-satu kenalin. Setelah itu baru ngajar. Sekarang kita ngajar ilmu tajwid. Gitu. Sekarang kita ngajar muhadasah, mutola'ah, mahfuzah, apa aja lah. Ya. Yang penting nanti dijadwalkan lagi. Ini sekarang tambah lagi kan. Personil tambah lagi. Cuma kadang-kadang yang kurang personil itu pada asar. Tapi maklumi karena kamu pada kuliah. Ada kuliah kan ya? Kecuali nggak ada kuliah. Tapi kalau kuliah jangan sampai tidak mengajar ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi kitab ini ya, bab ini tentang bagaimana cara memulai belajar dan caranya adalah mengulang. Mengulang itu bagian daripada cara efektif. Makanya murojaah. Murojaah itu mengulang-ulang. Seorang yang walaupun sudah hafal Quran 30 juz, kalau tidak diulang, hafalannya tidak akan bisa kuat nanti. Tidak akan itu, kalau hafalan itu namanya apa? Mungkin kalau dia tidak murojaah. Maka penting murojaah kan murojaah. Ya, mudah-mudahan nanti Faza jadwalnya diulang lagi dah. Jangan malam minggu. Ya. Sebenarnya Abi juga udah sampein kalau misalnya malam minggu dia kan kata kuliahnya sampai maghrib, udah aja